Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 481 Pengawal. Potong. Ye Chen meliriknya dengan tatapan tidak setuju, dan mengikuti ke arah Biyu. Ye Chen secara alami tidak akan melupakan tugas untuk masuk, yaitu menjadi pengawal Biyu, untuk menjaganya tetap aman. Jika tidak, Biyu akan kehilangan sesuatu, dan dia bertekad bahwa ketika pergi, dia akan terbelah oleh pedang Du Guoao. Ruang gua sangat besar sehingga Rao sulit ditemukan. Dalam kekosongan, Ye Chen bergerak maju dengan tenang, dan dia telah melihat Biyu, seorang wanita berpakaian seperti pria. Untuk mengatakan bahwa Ye Chen datang jauh-jauh, dia benar-benar terpesona, karena di sini penuh dengan rumput spiritual, ada pohon buah roh di mana-mana, suara air yang mengalir di telinga, itu adalah pegas roh tandus. Boom! Bang! Tak lama kemudian, suara dentuman dan dentuman menyusul, dan banyak orang sudah mulai bertarung karena harta karun itu. Ye Chen secara alami akan menganggur, mencari sepanjang jalan. Selama tempat dia berjalan pada dasarnya telanjang, para murid yang lewat sangat terkejut, karena dia dalam kekosongan, dan rumput-rumput roh menghilang dari udara tipis. Ya, 10 kaki dari Biou, Ye Chen berhenti sedikit. Biyu lebih halus, tidak seperti dia mengambil beberapa rumput yang berguna baginya. Jelas, Biyu belum pernah melihatnya di ruang kosong 10 kaki jauhnya. Ye Chen berjongkok di dalam, menatapnya dengan tangan di pipinya. Hah! Ye Chen memberikan peluit lembut, dan dia berbalik ke satu arah. Di sana, Guang Hong terjun ke langit, ada warna-warna berbeda disemprot, dan diawasi dengan cermat. Itu adalah cermin gosip, yang melekat di sekitar Guang Hua, dipenuhi dengan napas yang mempesona, dan itu bukan artefak spiritual biasa pada pandangan pertama. Boom! Bang! Segera, orang-orang yang bergegas dari semua pihak bertempur karena cermin gosip, dan pemandangan itu berdarah luar biasa. Hah! Lidah Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi keajaiban gua ini, melahirkan roh yang luar biasa, dan pada saat yang sama, ia memarahi binatang yang merampok harta aneh. Pada akhirnya, cermin gosip diambil dengan tangan besar. Ketika Ye Chen pergi untuk melihat, pria yang tersembunyi telah memasuki ruang dan menghilang, menyebabkan ledakan kutukan dari segala arah. Melihat ke belakang, Ye Chen menatap Biyu lagi. Dia berdiri di depan dinding batu yang mulia pada saat ini, dan berhenti diam-diam. Ye Chen penasaran, dan kemudian dia melihatnya, hanya untuk melihat misteri dari dinding batu, karena ada konsepsi artistik misterius di atasnya, yang ditangkap oleh Biou. Kemudian dia berdiri di depan dinding batu dan menyadari maknanya. Konsepsi artistik Susi terlalu misterius, jadi Biou mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Ye Chen tidak melangkah maju, tetapi tetap berada di luar 10 kaki, memperhatikan kuartet dengan cermat. Setelah seseorang memiliki perilaku yang salah terhadap Biyu, dia tidak akan ragu untuk mengambil gambar dan guntur untuk membunuhnya. Hidup saudara Huo. Selama periode ini, Ye Chen bisa mendengar banyak ratapan. Harta ini adalah sesuatu yang bisa kamu cet. Setelah itu, ada cemoohan Huo Zun, dan kekuatannya yang luar biasa membuat banyak orang merasa tak berdaya. Setiap kali ada harta aneh, Huo Zun akan membunuhnya di pertama kali. Melihat sisi lain, Jining Suang, yang ada di sisi lain, lebih halus. Huo Zun membunuh lebih banyak barang, tetapi dia hanya menerima harta dan tidak menyakiti orang lain. Hah! Melihatnya, Ye Chen sedikit mengernyit, karena sosok hantu sudah datang di belakang Biou, dan dia tampaknya tahu bahwa Biou memahami suasana hatinya, yang membuatnya berpikir untuk membunuh lebih banyak orang. Kamu berani memindahkan orang yang ditutupi oleh pria kecil itu, lakukan sesuatu. Ye Chen menembak tanpa ragu-ragu. Ketika pria itu tidak menyadari bahaya, kepalanya dan tubuh bagian bawahnya terpisah, dan dia tertekan sampai mati. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak melihat siapa yang membunuhnya, dan bahkan jeritan diselamatkan. Segera, Biyu bangun dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat tubuh dingin di tanah, Qiao Mei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jelas, dia juga menemukan bahwa ketika dia menyadari suasana hati,
sesuatu yang dia tidak tahu terjadi, dan dia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Ini adalah gua suci, dan krisis sedang dalam bahaya. Bisakah kamu menumbuhkan pikiranmu? Bagaimanapun, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengatakan sepatah kata pun, suara itu sangat pemalu, dan Rao dan Bi Anda tidak dapat menemukan sumber suara. Terima kasih atas bantuanmu. Bi Anda berbisik, berusaha mendengar suara Ye Chen lagi, tetapi tidak mendengar jawaban apapun. Tak berdaya, Bi Yu ada di jalan lagi dan lagi dan lagi, dan menemukan beberapa suasana hati yang aneh, tetapi mengingat peristiwa sebelumnya, dia hanya mencetak suasana dan menyerahkannya kepada saya nanti. Di belakangnya, di ruang kosong, Ye Chen mengikutinya, menjaga jarak 7 atau 8 kaki, sehingga ia bisa memiliki waktu reaksi jika terjadi keadaan darurat. Boom! Bang! Gua itu sangat tenang, dan gelombang perang terdengar di mana-mana. Sungguh menakjubkan di sini, setiap kali ada harta yang aneh, itu akan memancing penjarahan, bahkan Huo Zun, yang mencoba membunuh Qin Yu, untuk sementara waktu meletakkan ide itu dan mencari bayi itu. Kamu bilang kamu baik-baik saja untuk masuk dan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku hanya bisa mengikutimu, anak-anakku. Di ruang kosong, Ye Chen memfitnah sepanjang jalan di kehampaan, menyaksikan bayi-bayi dibawa pergi. Sakit. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Ye Chen memiliki gerakan yang cerdas, dan kemudian dengan cepat memindahkan sidik jarinya. Segera, sinar asap hijau berbalik di sebelahnya, dan tubuh Tao yang muncul dalam 3 gasifikasi muncul. Bersikaplah optimis tentang dia. Ye Chen menepuk tubuh Tao persis seperti dirinya, dan kemudian melesat keluar dari kehampaan. Jangan bergerak, itu milikku. Dalam 3 menit, Ye Chen Ying berteriak. Pada titik ini, satu segel harta terbang di kekosongan, tampaknya spiritual, dan sedang menghindari pengejaran 4 pihak. Ye Chen bergegas, gada berdenyut seperti binatang buas, yang akan merampok Bao Yin, terbang di sekitar langit, termasuk Zhou Ao dan Li Xinghun dari King Yunzong di selatan Great Chu. Hei, milikku. Ye Chen mencengkeram Bao Yin dengan satu tangan dan segera memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Lihatlah mereka yang datang untuk mengambil segel harta karun, satu persatu, dengan wajah muram dan wajah yang menangis seperti terong ungu. Meskipun tidak mau, tapi kekuatan Ye Chen sombong dan dia tidak berani datang untuk merebut. Bukankah sebaiknya pergi ke tempat lain dan mendapatkan bayi? Segera, Ye Chen berhenti sedikit. Di kejauhan, Ye Chen melihat Jining Suang dan para murid dari Sekte Zhengyang yang mengikutinya. Karena Jining Suang, Hua Yun dan yang lainnya tidak bermoral dan pada dasarnya menyambar sepanjang jalan. Bunuh! 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 Melihat mereka dari jauh, pikiran Ye Chen bergema dengan suara seperti itu, pembunuhan dingin telah mencapai batas tidak mampu menahan. Namun, setelah semua, Ye Chen menekannya. Murid-murid sejati Hua Yun, Ye Chen tidak fokus pada matanya. Dia takut pada Jining Suang. Begitu perang dimulai, kartu hall-nya akan terbuka. Ini bukan yang ingin dia lihat. Mengetahui bahwa di gua ini, ada juga Huo Zun yang kekuatannya tidak di bawah Jining Suang. Setelah memikirkannya, Ye Chen akhirnya memutuskan untuk menekannya. Suatu hari, aku akan berbicara denganmu. Pada pandangan terakhir di sana, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menghilang. Dia baru saja pergi, dan Jining Suang, yang melangkah di langit, tampak sedikit ke samping. Penampilannya masih acuh tak acuh, tapi ada kilatan aneh di matanya yang indah, dan dia bergumam pelan, rasanya akrab. Hah! Di sini, Ye Chen telah membunuh salah satu murid dari keluarga yang di pegunungan Yunzang dengan satu pedang. Kemarahan di hatinya semua dibuang ke para murid keluarga Yang, sehingga hanya ada 3 orang di keluarga Yang. Hah! Hah! Selanjutnya, cahaya darah terus muncul, dan para murid Aula Haus Darah dan para murid Beizhen Changyuan juga dihancurkan satu demi satu. Tidak seperti Jining Suang, Huo Zun hanya peduli tentang perburuan harta karun, dan setidaknya tidak melindungi murid-muridnya, sehingga para murid yang datang di Blue Thirsty Hall akan mati dalam 1 jam. Di antara mereka, hanya 2 atau 3 dari 9 kisah nyata yang tersisa. Kebetulan lolos. Sepanjang jalan, dia terus menembak dan mengumpulkan beberapa rumput roh yang indah. Itu sudah punah, tetapi mereka adalah semacam obat esensial untuk eliksir. Adapun eliksir semacam itu, Tianji dan secara alami. Untuk waktu yang lama, Ye Chen telah bekerja keras untuk menemukan rumput semangat untuk memurnikan Tianji dan
yang disebut Tianji dan dapat membantu dunia kuasa Sky untuk menyentuh kesempatan untuk masuk ke dunia kosong, tetapi premisnya adalah bahwa satu Tianji dan menelan semua, jika setengah, efeknya akan jauh lebih buruk. Chapter 482 Kepunahan. Ah! Segera, teriakan menjerit dari kedalaman gua. Ye Chen mengerutkan kening, dan tidak bisa tidak melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa ada badai yang menggelegar, ada luapan pembunuhan yang mengerikan, dan lebih banyak kekuatan kesunyian. Bunuh pertempuran, Ye Chen mengerang. Benar saja, meskipun gua ini penuh dengan keberuntungan dan peluang, ada juga krisis dan kemalangan di mana-mana, dan semakin dalam, semakin berbahaya, selalu ada bahaya menyentuh pembunuhan rahasia. Boom! Bang! Segera terdengar gemuruh dan seluruh gua bergetar. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melihat melolong Huo Zun melarikan diri, tampaknya menyentuh larangan mengerikan. Di sisi lain, Jining Xuang, yang cukup dalam, berada dalam situasi yang sama. Jining Xuang, yang sekuat Xuan Ling, juga sukses, dengan darah ternoda di ikat pinggangnya dan bentuk serigala. Bahkan mereka akan direkrut, belum lagi murid-murid biasa itu. Setiap kali larangan atau pembunuhan disentuh, sejumlah besar orang akan ditarik ke dalamnya, dan mereka akan terbakar menjadi abu terbang. Gua ini benar-benar dalam bahaya. Berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chen juga perlahan berjalan lebih dalam. Sementara itu, dia menggunakan mata Xianlun lebih dari sekali untuk mengintip, berharap untuk memecahkan misteri gua ini, tetapi tanpa hasil, itu masih ditutupi oleh lapisan kekuatan misterius dan kuat. Selain itu, Ye Chen juga menghubungi avatarnya di dunia bawah tanah Zhengyang Zong lebih dari sekali. Namun, gua ini seperti padang pasir dan 100.000 gunung. Bahkan hubungan antara dewa dan avatar terputus, belum lagi Taiksu Gulong. Hah! Sambil berjalan, Ye Chen mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Boom! Bergemuruh. Segera, ada raungan ke arah itu, dan fluktuasi itu tidak kecil. Seseorang menembak biyu, dan kekuatannya masih di atasnya. Ye Chen melihat pemandangan di sana melalui tubuh Taois Sanxing. Itu adalah pria muda berambut darah, penuh darah dan roh, dan wajahnya yang putih agak tidak normal, dan matanya, seperti mata kalajengking, berkilauan dari waktu ke waktu. Temperamen pria itu agak mirip dengan Hou Tianxia yang dipenggal kepalanya. Keuangan ke-6, apakah Nangong kurang? Ye Chen bergumam. Meskipun dia belum melihat Nangong Sao, dia telah mendengar dari King Yun. Rambut Hou Tianxia dan Nangong Sao berwarna ungu dan satu berwarna merah. Sekarang bahkan biyu ke-9 bukan lawan, Ye Chen dapat berpikir hanya kelima Nangong yang kurang. Pada saat ini, pada saat kekalahan biyu, tubuh Ye Chen sudah terbunuh, dan ada Nangong kecil dalam perang. Itu karena fluktuasi sangat besar sehingga menarik perhatian banyak orang. Qin Yu bertemu Nangong Sao. Pasangan ke-9 Feng Yun dari ke-8 Feng Yun, kali ini Qin Yu kemungkinan besar akan mati. Meskipun aku juga optimis tentang Qin Yu, kali ini, dia memang lebih ganas. Berkelahi dengan cepat. Ye Chen bergegas keluar angkasa dan bergegas ke arah itu, mencari kesempatan untuk membunuh Nangong Sao dalam satu tembakan, agar tidak menarik lebih banyak orang dan mengungkapkan identitasnya. Boom! Bang! Segera, gemuruh terdengar, menarik banyak perhatian orang. Di sini, Bi Yuyu melihat tidak jauh. Yang paling utama adalah menatap Ye Chen dengan topeng hantu. Pada saat ini, dia dalam pertempuran sengit dengan Nangong Sao, yang kelima dalam daftar. Belum lama ini, dia menemukan cincin giok di Wang Lingkuan, tetapi ketika cincin giok akan tiba, dia tidak pernah berpikir bahwa Nangong yang lewat akan tiba-tiba melancarkan serangan. Karena semuanya datang terlalu cepat, dia sudah terlambat untuk bereaksi. Namun, Ye Chen, yang bertanggung jawab untuk menjaganya, berada di tengah-tengah saat itu. Oh tidak, lebih tepatnya, tubuh Taois Ye Chen tiba-tiba terbunuh, dan ini adalah pertempuran saat ini. Apakah kamu mengikuti saya sepanjang waktu? Mata Biyou menjadi kabur, ekspresinya sedikit malu, dia melihatnya, dan tersenyum konyol. Bang! Hah! Paong! Ketika Biyou hilang, perang tidak jauh masih terjadi lagi dan lagi. Suara poni tidak ada habisnya, dan pemandangan kedua pria itu sangat luas. Di satu sisi, Nangong kurang kuat dan menyapu, dan ada duka darah, dan ada roh yang berduka, seperti iblis yang mengamuk di dalamnya. Dia seperti raja jahat dari neraka, dan dia akan melahap semua yang ada di dunia. Di satu sisi, tubuh Tao Ye menginjak Xinghai. Meskipun itu adalah tubuh Tao, kekuatannya,
kultivasi, rahasia, dan kekuatan magisnya persis sama dengan milik Ye Chen. Rata-rata. Betapa anehnya anak ini, sangat kuat, dia berada di tempat ke-99 sebelumnya. Dalam perang, Nangong Sao terus mengeluarkan darah, dan ada tatapan luar biasa di matanya yang suram. Memang, dari saat pertempuran hingga saat ini, Feng Yun No. 8 berulang kali frustrasi di tangan Qin Yu, yang membuatnya luar biasa. Hah. 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 Meskipun bukan dewa, tubuh Ye Chen juga sangat kuat. 8 tinju gurun tak terkalahkan dan perkasa. Tidak peduli apapun kekuatan magisnya, sulit untuk mengalahkan kekuatan 8 daratan kosong, dan Nangong jarang mundur. Apa-apaan ini, bukan lawan Nangong Sao yang ke-8 dari Qin Yu. Melihat Nangong Sao dipukuli maju dan mundur, keempat pihak terkejut. Ah! Dalam debat itu, Nangong berteriak dan meraung, dan dia berlumuran darah dan tulang. Dia menerapkan metode rahasia tabu, dan sel-sel spermanya terbakar. Dia tidak lemah, dan dia ditingkatkan satu tingkat. Meningkatkan adalah tubuh Ye Chen, dan luka mulai lepas landas. Dalam kekosongan, Dewa Ye Chen telah tiba. Pertama, dia melirik Biyu tidak jauh, dan kemudian dia fokus pada Nangong Sao. Ini tidak biasa dan kejam pada dirinya sendiri, untuk mendapatkan pertarungan yang kuat kekuasaan, bahkan Jing Yuan telah terbakar. Tidak bisa menunda terlalu lama. Ye Chen mengerang. Meskipun jalannya kuat, ada juga batas waktu. Selain itu, fluktuasi perang di sini sangat besar sehingga cenderung menarik lebih banyak orang, di antara mereka, ada tubuh campuran Tai Yin dan tubuh misterius Jining Suang. Bahkan jika Ye Chen sombong, dia tidak berani menghadapi ini dua orang. Jangan buang waktu, satu suntikan. Ye Chen dan Dao memiliki pikiran dan tubuh yang sama, dan satu suntikan sedang terjadi di antara keduanya. Mati. Raungan Nangong Sao bergema di langit sekali lagi, dan lubang pedang menembus kekosongan, langsung mendekati tubuh Ye Chen. Beri aku. Dalam kehampaan, Ye Chen Yu memindahkan Daluo Sending, semua tekanan 100.000 kg diletakkan pada Nangong Sao, sehingga pedang puncak Nangong Sao, sebelum penjahat perang yang sebenarnya gagal, dia ditekan. Sial. Merasakan tekanan besar, membuat wajah Nangong Sao jelek. Tentu saja, pada saat ini, tubuh Tao Ye Chen tiba-tiba ditembak. Feng Shenjue. Dengan hati yang ringan di hatinya, tubuh Tao Ye Chen menembus ruang dengan pedang, dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, dan pedang itu seperti pedang yang suram. Hah! Dalam sorotan, alis Nangong Sao ditembus oleh tubuh Ye Chen. Bunga darah mekar, percikan darah menyilaukan, dan Nangong begitu sulit dipercaya sehingga ketika dia meninggal, dia berada di peringkat ke-8 dalam situasi itu, dan dikalahkan oleh Qin Yu, yang satu tempat lebih rendah dari dirinya. Mungkin saat itulah dia benar-benar mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar sejak awal, itu terlalu sombong dan terlalu diremehkan Qin Yu. Adegan sesaat ini membeku pada saat ini. Orang-orang yang menonton dari segala arah tiba-tiba menangkap seluruh orang di sana. Di sini, menjadi sepi mematikan. Aku membacanya dengan benar. Seseorang membuka mulutnya, ekspresinya terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Nangong bahkan dibunuh oleh Qin Yu. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil. Menurut pendapat saya, Qin Yu telah menyembunyikan identitasnya dari awal. Mungkin, kekuatannya lebih awal dari Nangong Sao, tetapi karena dia tidak ingin terlalu mencolok, dia sengaja melemah. Sepertinya Qin Yu mungkin memiliki kekuatan tersembunyi. Produk ini hanyalah pembunuh Feng Yunbang. Belum lama ini, para murid Feng Yunbang dicincang lebih dari setengahnya. Ada murid sejati Hou Tianxia dan Blue Thirsty Palace. Sekarang mereka adalah Nangong Sao. Chapter 483 Penjahat. Dalam perdebatan, Ye Chen menepuk tubuh Nangong Sao menjadi kabut darah dengan satu telapak tangan, hanya menyisakan tas penyimpanannya yang ditangkap oleh Ye Chen. Setelah memusnahkan Nangong Sao, tubuh Tao Ye buru-buru menipu terlalu banyak imajinasi, dan menarik Biyu pergi bersama-sama, hanya menyisakan sepasang mata kagum, terpesona dan tak bisa dipercaya di belakangnya. Mereka berjalan beberapa ribu kaki sebelum berhenti di hutan gunung. Begitu dia berhenti, Biyu mengerutkan bibirnya dan menatap tubuh Ye Chen dengan ekspresi harapan. Ye Chen, kan? Hah! Namun, tubuh Tao di depan matanya, segera setelah kata-katanya jatuh, berubah menjadi sinar asap biru dan menghilang. Klon. Melihat tubuh Ye Chen menghilang, Biyu Qiao sedikit mengernyit. Tidak, ini Sanxing dalam satu gas. Biyu berpikir sejenak, dan matanya berkedip-kedip cerah.
Iya, itu hanya satu gas dan 3 kings, dengan penampilan, kekuatan, kultivasi, rahasia, dan kekuatan magis yang sama. Ketika mengatakan ini, napas Biou tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terburu-buru, karena hanya 2 orang di Dacu yang dapat memahami teknik rahasia ini. Justru karena ini dia lebih yakin bahwa Qin Yu adalah orang yang dia impikan. Aku tahu kamu ada di sini, silakan keluar. Bi Anda melihat sekeliling kuartet, berharap melihat dedikasi Ye Chen. Tapi, sekarang Ye Chen, bagaimana mungkin ada waktu kosong untuk memperhatikan ini? Sekarang, dia berjongkok di kehampaan saat ini, membawa tas penyimpanan Nangong Sao untuk menghitung trofi-trofi yang dia miliki, peringkat ke-8, dan koleksi Nangong Sao memang bukan barang biasa. Iya, ini sangat bagus, Ye Chen menyeringai. Tentu saja, sama seperti dia ragu-ragu, aliran cahaya melintas melewati matanya, dan kecepatannya membuatnya ragu-ragu. Setelah beberapa saat panik, Ye Chen menemukan bahwa tas penyimpanan di tangannya juga hilang. Sialan. Ye Chen merasa malu, tidak mengatakan apa-apa, berjalan lurus ke satu arah, dan mengenali siapa yang dilihatnya sekilas, sambil mengutuk, "Kamu sial, kamu masih hidup, dan kamu mencuri buah ginseng warna-warni di kaki depan. Bahkan sekarang aku berani mengambil barang rampasan Lao Su, melawanmu." Hah! Streamer di depannya sangat cepat, muncul dari ketiadaan dalam sekejap. Ini benar-benar seperti cahaya, Rao adalah Ye Chen tidak bisa melihat apa itu untuk sementara waktu. Itu benar, Streamer itu adalah benda yang pernah menyambar Wu San Pao dan Tai Reality Wu San Lingshan Fruit dari Yinsan, dan Wu San Pao dan Tai Reality menyusul di tengah malam dan gagal mengejar ketinggalan. Selain itu, Streamer itu juga orang pertama yang memasuki gua, dewa manusia yang memasuki gua dari celah. Kamu brengsek, aku akan mengembalikan tas penyimpanan ke Lao Su, atau menunggu Lao Su untuk menyusulmu, dan kamu terlihat baik. Di belakang, Ye Chen dikejar dengan wajah hitam, memegang serigala hitam di tangannya. Tongkat gigi. Tangkap aku jika kamu memiliki spesies. Tanpa diduga, Streamer membuat kutukan, yang membuat Ye Chen sangat bingung. Oke, kamu tunggu aku. Ye Chen mengutuk, imajinasinya terlalu ekstrim, tubuhnya seperti hantu, kecepatannya secepat dewa, dan dia ditarik ke sungai dengan ratusan momen. Jarak. Pada titik ini, Ye Chen menggunakan mata Xianlian untuk melihat apa itu. Lebih tepatnya, itu seseorang. Lebih tepatnya, itu adalah orang yang sangat kecil dengan tubuh seukuran kepalan tangan orang dewasa. Itu seperti bayi kecil, gemuk, dan hanya satu celana kecil yang dikenakan di seluruh tubuh. Apa ini? Ye Chen bergerak sedikit. Dengan pengalamannya, dia belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Tanpa diduga, kata-kata Ye Chen baru saja jatuh, dan pria kecil di depannya berteriak, "Kaulah masalahnya, seluruh keluargamu adalah benda itu. Semuanya, kau ibu sialan hanyalah satu hal." Ye Chen juga memarahi, sambil meludahi bintang-bintang yang memarahi sambil memarahi saat bermain. Ah! Dimarahi oleh Ye Chen, pria kecil di depannya itu marah, dan kedua tangannya yang berdaging mengepal dan menginjak kakinya. Layak disebutkan bahwa hal kecil ini marah, sungguh mama itu lucu. Ye Chen mengambil kesempatan itu, dan lompatan besar melompat ke sisi pria kecil itu. Larang aku. Ye Chen segera menembak, menekannya di telapak tangannya, dan membatasi ruang lingkaran penuh penjahat. Lari, lari lagi. Ye Chen dengan marah melangkah maju. Tapi apa-apaan kamu? Kebaruan Ye Chen, melihat lelaki kecil yang berdaging itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan jari-jarinya dan menusuk perut anak kecil itu, ada baiknya dikatakan ya, Anda merasa sangat baik. Pemeriksaan visual, rasanya enak untuk menarik kembali rebusan dan minum. Ye Chen menyentuh dagunya. Aku punya kepala up dengan Lao Su. Benar-benar tidak mengatakan, temperamen pria kecil ini tidak biasa. Meskipun dia dipenjara oleh Ye Chen, dia melompat-lompat di pesona sisi itu, menari tinju kecil ini ia berteriak tanpa henti. Itu tidak apa-apa. Ye Chen melangkah maju dan meraih penjahat, pertama-tama menyambar tas penyimpanan, dan kemudian memandang penjahat yang tertangkap olehnya dengan penuh minat, kemudian lagi, Anda adalah sesuatu. Begitu kata ini keluar, samar-samar terlihat bahwa wajah kecil pria kecil itu menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lao Su bukan benda, Lao Su adalah manusia. Segera, pria kecil itu pecah. Jika dia tidak ditangkap oleh Ye Chen, aku takut dia akan kencing di wajah Ye Chen.
Tetapi ketika buang air kecil, Ye Chen benar-benar membuka celana panjang pria kecil itu, dan kemudian melirik ke dalam, melihat anak-anak ayam pria kecil itu, dan masih ingat untuk bangkit dengan tangannya. Pada saat ini, air mata kesakitan pria kecil itu keluar. Anda tahu, dia hanya seukuran kepalan tangannya, dan ukuran anak ayamnya terlalu besar. Tidak buruk bahwa Ye Chen meledak di tempat. Setelah rasa sakit, pria kecil itu gila lagi, tidak besar, tapi suaranya tidak normal. Ye Chen mengabaikannya, dan kemudian langsung menawarkan Da Luo Sending. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia melambaikan tangan dan melemparkan pria kecil itu ke dalamnya, menekannya di Da Luo Sending. Kamu sangat pelit, biarkan aku keluar, dipilih, ada semacam dia singkan. Di tripod besar, lelaki kecil itu berteriak dan melompat-lompat. Meski aneh dan aneh, kecepatannya tidak lambat, tetapi tidak pernah putus. Larangan Luo Sending. Ambillah dengan jujur, aku akan pergi keluar dan bermain denganmu sampai tuan yang lebih muda. Ye Chen tersenyum buruk, tidak lupa menggerakkan jari-jarinya. Melihat ini, pria kecil di dading yang masih melompat-lompat, menutupi selangkangannya secara langsung. Setelah menerima penjahat, Ye Chen segera berbalik dan menghilang ke dalam kekosongan. Namun, ketika dia kembali ke tempat dia sekarang, dia tidak dapat menemukan Biou. Di mana itu? Ye Chen menggaruk kepalanya, dan kesadaran menyebar jauh, tidak pernah menyadari napas Biou. Tak berdaya, Ye Chen harus melihat ke dalam. Chapter 484 Kata Emas. Boom, bang. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar suara seperti itu, atau seseorang merampok bayi itu, atau seseorang tanpa sengaja menyentuh larangan di gua, menyebabkan pembunuhan yang mengerikan. Bagaimanapun, gua itu sangat tenang dan hidup di mana-mana. Di depannya adalah lautan udara yang mengembang, di mana Ye Chen berhenti sedikit, matanya menatap lautan udara ini. Aku tidak bisa melihatnya, gumam Ye Chen setelah menatap sebentar, tetapi meskipun dia tidak bisa melihat melalui lautan gas ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa masuk. Di sini, lebih baik tidak masuk. Ye Chen mundur sedikit, takut menginjakkan kaki. Tetapi pada saat ini, tripod besar yang tergantung di kepalanya gemetar, dan kemudian terdengar suara berteriak, "Kamu lucu, kamu tidak membiarkanku masuk. Di mana bayi di sana?" Ye Chen melirik Da Luo Sending, dan menemukan bahwa pria kecil itu melompat-lompat di dalam, masuk untuk mati. Kamu tahu kentut, ada Da Luo Sentai yang menjaga, takut akan benang wol. Yo. Ye Chen sedikit terkejut ketika dia mengatakan ini. Dia menatap anak kecil Da Luo Sending dengan penuh minat. Hal-hal kecil, kamu tahu banyak. Bahkan Da Luo Sentai tahu. Yaitu, aku maha tahu. Mendengar ini, Ye Chen menjadi lebih tertarik, dan bertanya sambil tersenyum, lalu kamu berbicara tentang asal-usul gua ini. Disitulah dimulai. Berbicara tentang gua, pria kecil itu naik ke tepi Da Luo Sending dan menatap Ye Chen secara misterius. Wah, tahukah kamu, bahwa tubuh gua ini adalah apa? Ontologi. Ye Chen sedikit membeku, tergugun. Apa maksudmu? Aku sangat bodoh. Melihat idiot Ye Chen dengan roti di wajahnya, pria kecil itu hanya duduk di sana. Sekilas, dia tampak seperti pria kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Satu orang, seluruh gua, adalah tubuh satu orang. Orang-orang. Mendengar ini, konsentrasi Ye Chen, dan seluruh orang ada di sana. Gua yang sangat besar, Anda mengatakan itu adalah tubuh manusia. Bahwa di dunia ini ada orang besar seperti itu. Secara alami, tidak akan ada orang sebesar ini di dunia, tetapi gua itu memang tubuh seseorang. Adapun dunia yang besar ini, itu adalah dunia internal seseorang, tetapi dengan cuaca bertahun-tahun, telah rusak. Jika itu adalah dunia yang lengkap, apakah itu akan lebih besar? Setelah mendengarkan penjahat, Ye Chen terkejut dan tidak bisa menambahkan apa-apa. Dunia di dalam dirinya berada di luar jangkauannya. Berjalan, cepatlah. Ketika Ye Chen kaget, lelaki kecil yang berbaring di tepi Da Luo Sending bergegas ke Da Luo Sending, dan sangat takut melihat ekspresi wajah kecilnya. Tampaknya merasakan bahaya yang kuat. Aku sangat luar biasa sekarang, mengapa kamu begitu dibujuk sekarang? Ye Chen melirik pria kecil di Da Luo Sending. Nima, cepatlah, jangan membuat omong kosong, kejahatan datang, dan kamu tidak akan bisa berjalan jika kamu tidak pergi lagi.
Penjahat itu memarahi dan melihat penampilannya, bukan lelucon. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, dan sepertinya merasakan napas aneh, yang membuatnya takut. Segera, Ye Chen berbalik dan melesat ke angkasa. Saya tidak tahu berapa lama dia melarikan diri, Ye Chen berhenti sedikit, matanya menatap satu arah sedikit. Baru saja, dia samar-samar menangkap nafas yang akrab tetapi sangat kuat dan berbahaya, dan nafas itu membuatnya gemetar, bahkan semacam getaran dari kedalaman jiwanya. Dia begitu, pria kecil di Daluo Sending tidak jauh lebih baik, dan sekarang dia mendesah lega di dada kecil. Pria kecil itu tidak bodoh. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen memenjarakannya di Daluo Sending, dia bersembunyi di tempat terdalam, seolah-olah Daluo Sending yang dilemparkan oleh Daluo Sen ini dapat memberinya kekuatan besar. Rasa aman. Kamu tahu apa itu? Ye Chen memandang penjahat itu dengan ragu. Melihat ekspresi keraguan Ye Chen, pria kecil itu duduk, pertama menggaruk kepalanya, lalu menyentuh dagunya, dan berkata, itu hal yang aneh, dia masuk sebelum aku. Ada orang lain yang datang sebelum kamu. Ye Chen mengerutkan keningnya dengan tajam. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia hanya melihat penjahat memasuki gua untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak pernah berharap ada orang yang berjalan di dalam dirinya. Depan. Ya. Pria kecil itu mengangguk, wajahnya membenci, dia masih ingin memakanku, tetapi untungnya, aku cukup pintar untuk menghindari tertangkap olehnya. Dia kuat. Kuat, itu tidak normal. Yang paling penting adalah dia menutupi kultivasinya dengan metode rahasia surga. Tersembunyi Si Wei. Ye Chen memandang penjahat dengan wajah tidak percaya, bukankah kekuatan misterius di gua tidak sadar? Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah rahasia langit? Pria kecil itu melirik Ye Chen, dan kemudian tangan kecil itu menyentuh dagunya dan mengerang sejenak sebelum dia berkata, tapi kurasa dia tidak bisa membuka di gua. Bunuh cincin itu, jika tidak, dengan kekuatannya, jika kamu ingin membunuh, tidak ada orang yang memasuki gua ini yang bisa melarikan diri. Jadi pengganggu, kamu membuatku takut. Saya tidak punya waktu untuk menakut-nakuti Anda. Pria kecil itu memberi Ye Chen tatapan putih, dan hanya duduk di Daluo Sending, memegangi dagunya dengan kedua tangan. Apa yang dia cari pasti bayi yang besar. Hah. Sementara itu, cahaya keemasan bergegas melewati mata Ye Chen, bukan hanya dia, tetapi bahkan pria kecil Daluo Sending melompat tiba-tiba, mata besar mereka mekar dengan cahaya panas. Mengejar dengan cepat, itu harta karun. Pria kecil itu dengan cemas melompat-lompat. Tak perlu dikatakan, Ye Chen sudah mengejarnya. Meskipun cahaya keemasan sangat cepat, dia masih melihat apa itu. Hanya ukuran paku dan seluruh tubuh cahaya keemasan bersinar. Yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa itu adalah kata karakter. Ye Chen, yang sangat cepat, tiba-tiba terkejut. Tangkap, ambil dengan cepat. Pria kecil itu tampak lebih bersemangat daripada Ye Chen. Jika dia tidak terjebak di Daluo Sending, aku akan melompat keluar. Itu terlalu imajiner. Ye Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, lompatan besar vertikal dan horizontal, memperpendek jarak dari karakter emas, dan kemudian tangan besar menyapu langit, meraih kilau emas kecil di tangannya. Ham. Segera, karakter emas berjuang keras di tangan Ye Chen, tetapi gagal lolos dari penjara. Ye Chen merentangkan tangannya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kata Tao. Meskipun itu hanya seukuran kuku, itu penuh dengan napas yang tak terlukiskan dan terjalin dengan Tao yang misterius. Itu luar biasa. Ayo, beri aku colek. Pria kecil itu naik ke tepi dinding lagi, menatap kata Dao dengan cerah, menjilat bibirnya lebih dari sekali. Kata-kata misterius yang bagus. Ye Chen juga penuh dengan keheranan, seolah-olah dia bisa melihat petunjuk dari kata Tao. Kata emas kecil ini sangat alami, berisi jalan, dan suara jalan terjalin oleh jalan. Tak perlu dikatakan, Ye Chen memegang kata Dao, mengangkat tangannya dan menepuknya pada Daluo Sending, dan mencetaknya di atasnya. Ham. Kata Dao hanya tercetak di atasnya, dan Daluo Sending berdengung dan bergetar, bahkan ada semprotan warna-warni dan garis tipis, yang menjadi air terjun. Itu menjadi lebih luar biasa, besar dan tebal, sederhana dan alami. Dari waktu ke waktu, jalan surga juga berisi Taoisme yang tak terkatakan. Ya, ini sangat bagus. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Apa itu, begitu banyak kata.
Segera, suara seruan itu datang dari satu arah. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba mendongak, di sana. Chapter 485 Buku Surga Dunjia. Berbicara tentang waktu dan waktu, Ye Chen bergegas keluar seperti cahaya keemasan, bergegas ke kekosongan, dan mendekat dengan cepat ke satu arah. Sepatah kata, Dao, membuat Da Luo Sending begitu luar biasa. Kata-kata seperti itu pasti memiliki hasil yang tidak terduga. Segera, Ye Chen datang ke sebuah lembah, dan di kejauhan, dia melihat ada lautan burung phoenix emas berjatuhan, dan dia juga bisa melihat huruf emas seukuran paku. Pada saat ini, karakter-karakter emas sudah ditangkap di lembah, dan jumlahnya tidak sedikit. Segera, Ye Chen bergabung dalam perebutan. Dia tidak mengatakan banyak kata. Dia mengambil seseorang yang memegang karakter emas dan terbang keluar. Kemudian dia meraih karakter emas di tangannya, dan paun dicetak pada Da Luo Sending. Kemudian, Ye Chen menginjak langkah kaki misterius dari tindakan yang terlalu imajiner, dan tangannya menyapu langit. Kedua karakter emas tertangkap di tempat, dan kemudian mereka dicetak pada Da Luo Sending. Bang! Boom! Tak lama kemudian, raungan terdengar di lembah, dan pembunuhan yang tak tertandingi meluap, tetapi ketika terkontaminasi, akan meledak menjadi darah di tempat. Saya tidak tahu orang bodoh mana yang secara tidak sengaja menyentuh larangan di sini dan membiarkan orang-orang yang datang untuk mengambil kata-kata emas. Tiba-tiba ada bibit. Hah. 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 Bunga darah yang mekar-mekar, dan seluruh lembah keemasan ditutupi dengan kerudung berdarah. Dan pada saat ini, yang memiliki hati untuk memperkuat karakter-karakter emas itu, pada saat ini berlari lebih cepat daripada kelinci, seperti untuk karakter-karakter emas itu, semua tumpah, seperti cahaya emas yang terbang ke kuartet, menghilang dalam sekejap. Nima, sekelompok penggoda. Ye Chen mengutuk pria yang secara tidak sengaja menyentuh larangan ngeri di lembah. Dia memiliki peluang bagus tetapi menyelinap di antara jari-jarinya karena gerakan yang tidak bijaksana. Kata emas sangat luar biasa, jauh lebih baik daripada alat ajaib. Ye Chen melirik Da Luo Sending. Dua karakter yang telah dia ambil sebelumnya dicetak dengan kata, Suan, dan kata, kuning. Kata-kata Tao, Suan, dan Huang dilabeli pada Da Luo Sending, dan mereka bahkan dapat diatur sendiri, yang sangat luar biasa. Da Luo Sending dengan tiga kata ini bahkan lebih misterius. Sayangnya hanya ada tiga. Ye Chen tampak menyesal dan berbalik untuk mencari di tempat lain, tetapi tidak bisa tidak melirik satu sisi. Ada sosok di sana, memegang karakter emas kecil di tangannya dan dengan cermat memeriksanya. Pria itu, dengan hati-hati ragu, bukankah itu Yuan Hao dari keluarga Yuan di Changyuan, Beizhen? Itu masih kebetulan. Ye Chen menggosok tangannya, tersenyum, dan berjalan dengan sadar. Apa-apaan ini? Yuan Hao, berdiri di tempat, sedang melihat kata emas di matanya dengan matanya yang bercahaya, dan dengan penglihatannya, secara alami dia bisa melihat kata yang luar biasa dari kata ini. Aku cukup beruntung untuk menangkap satu sebelumnya, sekarang sepertinya benar-benar panen yang bagus. Ah, itu sangat kebetulan. Space memutar sedikit, Ye Chen memutar lehernya dan berjalan keluar. Qin Yu. Melihat Ye Chen, Yuan Hao tidak mengatakan apa-apa dan melarikan diri. Yuan Hao hanya bisa melarikan diri. Tidak ada perang sama sekali. Mereka memiliki lebih dari selusin murid dalam keluarga Yuan. Mereka semua dipenggal oleh Ye Chen. Hanya dia lolos secara kebetulan, dan sebelum dia mendengar bahwa Qin Yu memenggal Nangong Sao. Punya pikiran yang konfrontatif. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejar dalam dua langkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Bahuang meninju darah muntah Yuan Haohan menjadi lalat. Terima cambuk. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk. Yuan Hao baru saja bangun dan dicambuk oleh Ye Chen. Memanjakan gunung untuk memakanku hari itu, aku tahu bahwa akan ada akhir hari ini. Ye Chen tidak punya belas kasihan, menekan satu tangan pada tubuh Yuan Hao, menelan keajaiban langit, dan menelan semua spermanya. Ye Chen tidak membunuhnya, tetapi ketika dia mengambil kembali telapak tangannya, Yuan Hao sudah menjadi pria yang sia-sia yang telah kehilangan segalanya. Kamu tidak bisa menggunakan benda ini, berikan saja padaku. Ye Chen mengambil kata emas dari tangan Yuan Hao, dan kemudian mencetaknya pada Da Luo Sending. Ini adalah kata, mandul, yang selaras dengan tiga kata sebelumnya. Da Luo Sending menjadi lebih luar biasa. Hal kecil, apa kata emas ini? Saya tidak tahu jika tidak. Merasakan perubahan Da Luo Sending,
Ye Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang asal dan asal kata emas, karena dia tidak tahu, jadi dia melihat ke arah pria kecil di Dingzong. Bukan tidak mungkin untuk memberitahumu, tetapi kamu harus membiarkan aku pergi. Penjahat itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen menolaknya secara langsung. Aku merasa lebih dapat diandalkan untuk membawamu pulang daripada kata-kata emas itu. Suatu hari aku punya waktu luang. Aku melemparkanmu ke dalam kuali dan merebusnya. Rasanya seharusnya sangat enak. Ya, kamu berani makan Laosu, itu melawanmu. Penjahat itu segera melompat, tetapi karena pengekangan Luo Sendingko, ia dipantulkan kembali ke tempatnya. Jangan katakan itu, aku akan melakukan ini. Ye Chen menarik telinganya. Jangan menguji kesabaran saya dan memprovokasi Laosu. Saya akan membuat Anda kesal sekarang, saya tidak akan membuat Anda takut. Anda tidak harus memberitahu saya, ada lebih banyak orang yang tahu asal-usul naskah emas itu. Pada saat ini, penjahat itu menatap Ye Chen dengan marah. Jika itu tidak ditekan oleh Luo Sending, itu akan segera bergegas keluar dan berbaring di wajah Ye Chen dan menggigitnya. Kamu tidak mengatakannya. Ye Chen mengungkapkan belati kecil, dan kemudian mulai menambahkan air ke Luo Sending. Yang paling penting adalah ekspresi itu. Orang yang tertawa disebut boneka. Katakan, kataku. Pria kecil itu membujuk, di tempat. Itu benar. Itu kata dalam Armor Book. Jie Jia Tiansu. Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengar 4 kata ini, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa asal-usul Jia Jia Tiansu itu? Saya tidak tahu. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya, dan tidak menarik sedikit pun. Saya hanya tahu bahwa buku ini sudah ada sejak lama, saya tidak tahu siapa yang menulisnya, tetapi dikatakan bahwa buku-buku surgawi dikumpulkan dalam buku. Dari semua cara, jika Anda bisa memahaminya, Anda bisa menjadi bulu. Ada sumber Niucha. Setelah mendengarkan penjahat itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Setelah memikirkannya, Ye Chen menatap penjahat lagi dan bertanya, apakah Anda tahu berapa banyak kata yang ada dalam buku Jia Jia Tian? Tuhan tahu. Pria kecil itu menatap Ye Chen dengan pandangan putih, tidak ada yang tahu berapa banyak kata dalam buku Jia Jia Tian, dan aku belum pernah mendengar ada yang mengumpulkan kata-kata dalam buku Jia Jia Tian. Dalam hal ini, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Ye Chen tersenyum. Berbicara, Ye Chen berkilauan keluar angkasa. Segera, teriakan datang dari satu arah, dan seorang murid yang tidak tahu keluarga itu terkena pukulan ke tanah. Apakah ada kata emas seperti itu? Ye Chen menggosok kedua tangannya dan naik, tersenyum dengan keras kepala. Tidak. Mengetahui horor Ye Chen, pria itu menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Aku tidak percaya itu. Ye Chen segera menyambar tas penyimpanan orang itu, dan kemudian membuang isinya dalam tumpukan. Kemudian dia mencari di sana. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Lalu aku menepuk pundak di bumi, saudaraku, tidak menyakitimu. Sialan. Pria itu memarahiku, aku akan memberimu palu untuk mencoba. Pukul kamu dan tanyakan apakah itu sakit, rumput. Meskipun dimarahi hatinya, pria itu menggelengkan kepalanya dan menyeringai, tidak. Tidak sakit. Itu bagus. Ye Chen akhirnya mengambil foto pria itu, berbalik dan menghilang.